kucing. Nah kalau anjing mungkin levelnya agak lebih bawah daripada kucing. Jadi artinya bahwa COVID ini bisa menular ke kucing. Sampai seberapa jauh kucing yang ada di Indonesia ada, ini kami sedang melakukan surveillance kepada kucing-kucing yang ada di lapangan, baik itu kucing yang ada di pasar, maupun kucing yang ada di rumah, maupun yang ada di rumah sakit. Ya mudah-mudahan tidak ada sih. Mudah-mudahan tidak terjadi loncatan kepada hewan. Tapi kalau terjadi loncatan ya mungkin perlu ada strategi lagi untuk menghadapi COVID ini agar jangan sampai muncul kembali. Nah kemudian ini sebetulnya banyak statement-statement dari para kolega ini berkaitan dengan vaksin Nusantara. Dikatakan bahwa vaksin Nusantara itu bukan vaksin, tetapi imunoterapi. Oleh karena itu, saya ingin meluruskan saja bahwa sebuah definisi atau terminologi suatu vaksin adalah suatu material biologi yang diberikan kepada tubuh, kemudian bisa secara aktif menimbulkan imunitas dari suatu infeksi. Jadi ada pemberian bahan biologi ke dalam satu tubuh, kemudian dari dalam tubuh menimbulkan imunitas. Jadi di dalam tubuh itu ada mesin yang bisa menimbulkan imunitas. Nah, mesin tadi bisa menimbulkan imunitas karena tergerak atau tertrigger, terpicu oleh adanya bahan biologi. Itu adalah terminologi vaksin selama ini. Nah, kemudian kalau ada imunoterapi, yaitu pengobatan suatu penyakit melalui aktivasi sistem imun. Jadi ini contohnya adalah plasma konvalesen. Jadi plasma konvalesen itu tidak menggunakan mesin di dalam tubuh orang yang sakit, tetapi langsung hasil produk dari orang yang pernah terinfeksi diberikan kepada orang yang sakit. Itu adalah imunoterapi. Nah, kalau vaksin sel dendritik itu adalah mesin yang di dalam tubuh tadi dikeluarkan dari dalam tubuh, kemudian diaktifasi dengan antigen. Setelah diaktifasi, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh itu sendiri. Jadi artinya kalau misalkan saya bisa memberikan gambaran satu bengkel mobil, ada bengkel itu yang tidak perlu menurunkan mesin. Jadi dibetulkan di atas mobil, kemudian di starter dan dia hidup. Itu vaksin. Sementara ada bengkel yang lain yang menurunkan mesin mobil, dibetulkan di luar. Kemudian setelah betul, baru dinaikkan lagi ke dalam mobil. Dan dia ini. Nah tentunya kita berpikirlah, lebih baik mana kita mereparasi mobil tadi dengan bongkar semua mesin, kemudian dibanding dengan kita mereparasi mobil di atas mesin. Ya itu kira-kira perbandingan. Jadi vaksin dengan versus vaksin, ini maksud saya, sebetulnya tidak perlulah memberikan statement bahwa vaksin Nusantara itu adalah bukan vaksin. Tetap vaksin karena dia ada menggunakan material biologi. Jadi cuma prosesnya ditaruh di luar tubuh. Karena apa? Tipe-tipe vaksin itu banyak sekali dan ada cell-based vaksin. Jadi semua literatur yang ada di luar adalah selalu mengatakan bahwa sel dendritik juga vaksin. Jadi supaya masyarakat juga bisa memahami bahwa vaksin Nusantara itu adalah juga vaksin. Nah, kemudian vaksin itu apa? Penting. Vaksin itu sangat penting. Dan saya berharap bahwa vaksin ini menjadi program nasional yang bisa mengurangi biaya-biaya kesehatan. Nah, kemudian kalau kita menyuntikkan suatu vaksin yang keliru, itu tidak ada anti vaksin. Beda dengan misalkan toksin, racun dan sebagainya, antibiotik dan sebagainya. Ada, kita bisa memberikan antidotanya. Tapi kalau vaksin, kalau keliru, sudah tidak bisa dikeluarkan lagi. Kemudian ini bagian kesehatan, bagian dari kesehatan dan ketahanan nasional. Tapi juga ada dual use. Tadi yang saya bilang bahwa bisa kesehatan dan dia bisa biological weapon, bioterorisme.
Nah, oleh karena itu, tahun 2016 kami pernah mengusulkan adanya Dewan Vaksin Nasional supaya vaksin ini tidak semata-mata dilihat dari hanya aspek kesehatan, tetapi juga aspek-aspek ketahanan bangsa dan negara. Karena teknologi vaksin itu perlu diperdalam sampai seberapa jauh, jangan menimbulkan persoalan-persoalan baru di luar kesehatan. Oleh karena itu, vaksin bukan hanya tanggung jawab dari otoritas kesehatan, tapi menjadi tanggung jawab semuanya, dan kami mengusulkan adanya Dewan Vaksin Nasional.